bacaannya tidak sesuai aturan kaidah tajwid. Nah, makanya ini sangat penting di permulaan Ramadan kita bahas tentang istihbabi tartilil Quran. Insyaallah. Wayan bagi dan dianjurkan sepantasnya ayurat tila qiraatahu, bacaan kita ini dianjurkan Bapak Ibu untuk tartil. Wa qad ittafaqal ulama ala istihbabi tartil, dan sepakat para ulama tentang dianjurkannya baca Al-Qur'an dengan tartil. Ya, mungkin kalau kita sering dengar tingkatan baca Al-Quran itu ada 3. Yang pertama itu ada tahqiq, yang kedua ada tanwir, yang ketiga ada hadar. Ya. Tahqiq itu bacaannya super lambat. Itu cocoknya baca Al-Quran super lambat ini cocoknya di ta'lim. Ketika apa? Belajar mengajar Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Lambat. Tapi enggak cocok kalau bacaan tahqiq untuk jadi imam ya. Enggak cocok. Yang kedua ada tadwir. Tadwir ini pertengahan. Cepat tidak, lambat tidak. Ini cocoknya ketika jadi imam subuh cocoknya. Ketika jadi imam yang jahar itu cocok pakai tadwir. Ada juga hadar. Hadar itu cepat. Cocok baca Al-Quran hari ini ketika baca Al-Qurannya panjang. Misal di sini nanti akan mengadakan qiyamul lail, qiyam Ramadan 1 juz per malam. Itu agak cocok juga tadwir, cocoknya hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Karena kalau jadi 1 juz bisa di sini ya, yang mulai bacanya lambat gitu ya. Berapa kapan selesainya ya? Tapi yang dinamakan cepat juga bukan melabrak hukum tadi ya. Betul. Nah, makanya tadi dari 3 patokan tadi ada tahqiq, ada tadwir, ada hadar, semuanya harus tartil. Gitu ya. Meskipun ada sebagian orang itu tingkatan baca Al-Quran ada 4 katanya, yang terakhir ada tartil. Tapi kalau saya pribadi masukkan tartil itu semua tingkatan bacaan harus apa? Harus tartil. Gitu ya. Jadi utamanya tartil, termasuk mungkin saja Bapak Ibu semua ketika baca Al-Quran di Ramadan ini tadarus misalnya, tilawah Al-Quran, perbanyak, mau hadar, cocok sebenarnya hadar kalau tilawah Al-Quran ya. Tapi orang yang sudah benar-benar mampu, kalau yang belum mampu saran saya pelan-pelan saja. Gitu ya. Perlahan saja gak jadi masalah. Wasabata dalilnya sudah pada paham, warattilil Qur'ana tartilan. Ada 2 dalilnya. Yang pertama dalam surah Al-Muzammil, yang kedua dalam surah Al-Furqan. Warattalnahu tartila. Baca Al-Quran dengan tartil. Sudah pada paham ya, sudah pada sering dengar. Ada juga dalil yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa thabata an Ummi Salamah radhiyallahu anha. Dari hadis ini diterima dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha, sesungguhnya Ummu Salamah na'atat, menyifati qiraatan Nabi, mensifati bacaan Nabi itu apa? Qiraatan mufassiratan harfan. Jadi bacaan Nabi itu Ummu Salamah mensifati bacaan Nabi itu apa? Qiraatan mufassiratan harfan. Bacaan yang benar-benar jelas,
huruf demi huruf itu benar-benar jelas. Makanya kenapa haknya jelas, kho-nya jelas, po itu jelas. Jangan apa gegar-gengan sebenarnya. Jadi apa gegar-gengan teh? Ya pokoknya mah tidak dikeluarkan kaidah-kaidah tepat dari setiap huruf itu. Jadi annaha na'tat qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam qira'atan mufassiratan harfan. Ummu Salamah mensifati bacaan Nabi itu dengan bacaan qira'atan mufassiratan harfan. Bahkan kan mungkin ayat yang lain mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Wahai Muhammad, jangan engkau gerakkan lisan engkau karena ingin bersegera dalam baca Al-Quran. Santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Bahkan hadis yang lain menyatakan bahwasanya zayyinul Qur'an bi aswatikum. Mungkin sebenarnya ada bahasa khusus sebenarnya di sini itu. Baca Al-Quran itu Pak, kalau bisa keluarkan suara terbaik kita. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Zayyinul Quran bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara terbaik kita. Masya Allah. Nah bahkan di sini ada keterangan yang lain an Muawiyah bin Qurrah an Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauma fathi Makkah ala naqatihi yaqra'u suratul Fath faraja'a fi qira'atihi. Kata Abdullah bin Mughaffal menyampaikan, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Fathu Makkah. Beliau berada di atas untanya dan beliau membaca surah Al-Fath. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jadi Abdullah bin Mughaffal melihat Rasul di hari Fathu Makkah di atas untanya, beliau membaca surah Al-Fath. Farajja'a fi qira'atihi. Farajja'a fi qira'atihi. Bahkan Nabi itu menikmati sekali bacaan dari surah Al-Fath tersebut. Maknanya tidak tersisa. Masya Allah ya. Nah, ini dari yang selanjutnya ya, baca Al-Quran kita harus mahlan-mahlan, perlahan-lahan, tergesa-gesa. Dan ada ungkapan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, dan Ibnu Abbas ini ulama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas menyampaikan? La an aqra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'an kullahu bi ghairi tartil. Insyaallah ya. Sesungguhnya aqra'al Qur'an urattiluha, baca Al-Qur'an itu harus dengan tartil, dan aku ahabbu ilayya, aku itu sangat mencintai baca Al-Quran satu surah dengan tartil dibandingkan baca Al-Quran seluruhnya bingung ditartil, tidak tartil. Jadi satu surah kita tartil dengan baca Al-Quran seluruhnya bingung ditartil. Saya lebih menyukai baca Al-Quran satu surah dengan tartil dibandingkan baca Al-Quran seluruhnya bingung tartil. Nah makanya tadi kenapa konsep saya justru sekarang, kalau dulu mah konsep saya itu target berapa? Justru kalau saya sekarang pindah konsep yang kita pakai di Ramadan ini, kalau bisa berapa lama kita baca Al-Quran. Jadi bukan banyaknya, tapi apa?
berlama-lamanya kita dengan Al-Quran. Kan kita kadang ini ya, udah berapa juz sekarang? Kita ditanya ke orang kan. Padahal baca Al-Quran kenapa? Tergesa-gesa. Mungkin saja kita satu hari 3 juz, 5 juz. Tapi baca Al-Quran kenapa? Tergesa-gesa. Insyaallah ya. Kalau saran saya mah Ramadan ini target 1 hari itu berapa lama kita bisa melakukan. Kalau saya ya membagi di Ramadan ini, kalau saya mah sebelum tidur itu ya 1 jam itu kadang dapat 1,5 juz, kadang dapat 2 juz ya. Terus kalau saya pribadi justru, dan saya juga kadang ada orang Ustadz tuh memberikan gini, mudah katanya gitu ya, cara membagi hatam Al-Quran di Ramadan. Minimal setiap selesai melaksanakan sholat fardu, baca misal kalau 1 juz setiap ba'da sholat berarti 2 lembar misalnya. Justru kalau saya mah gak masuk gitu kan, karena ada waktu yang memang gak cocok kita baca Al-Quran di sana. Misal pada maghrib mungkin gak baca Al-Quran di Ramadan, kayaknya agak sulit gitu ya. Nah justru kalau misalnya katanya 2 lembar setelah subuh, 2 lembar setelah zuhur, 2 lembar setelah asar, 2 lembar setelah maghrib, 2 lembar setelah isya, kalau saya mah gak masuk akal gitu ya. Karena apa? Di Ramadan itu ada hal yang kayaknya agak sedikit sulit kita baca Al-Quran. Pada maghrib itu agak sedikit sulit kayaknya kita baca Al-Quran di Ramadan ya. Justru kalau saya mah sebelum tidur baca Al-Quran dulu, nanti pas bangun baca Al-Quran lagi gitu ya. Mungkin saja kalau pada zuhur, pada asar, sebelum maghrib mungkin saja kita baca gitu. Silakan itu ya, bagaimana caranya kita ini baca Al-Quran. Wa'an Mujahid, ini sampai jam berapa Pak? Kelamaan? Udah habis ya? Tebut 7. Nah, di kelamaan tadi sampai berapa? Tadi setengah jam udah lewat. Belum? Masih gak apa-apa lanjut Pak? Bisa biasa Pak, biasa. Kalau bisa Pak, 5 sampai 10 ya. Tapi bisa lama dari baik. Wa'an Mujahid, dari Mujahid ini adalah murid Ibnu Abbas. Annahu su'ila an rajulaini qara'a ahaduhum al-Baqarah, ditanya tentang 2 orang. Yang mana orang itu yang pertama baca surah Al-Baqarah wa Al-Imran, 1. Orang itu baca Al-Baqarah dan Ali Imran. Wal akhar, yang satunya lagi Al-Baqarah wahdaha, cuma baca Al-Baqarah saja. Wa zamanuhuma, ini dalam salat katanya. Wa zamanuhuma wa ruku'uhuma wa sujuduhuma wa julusuhuma sawa'un. Jadi ada 2 orang. Yang mana 2 orang ini, yang pertama baca Al-Baqarah saja, yang kedua baca Al-Baqarah dan Ali Imran, tapi waktunya sama, sujudnya juga sama, rukunya juga sama, duduknya juga sama. Dan Mujahid menyampaikan di Al-Baqarah wahda afdal. Masyaallah ya. Ini bukan kata saya, Mujahid. Mujahid menyampaikan apa? Orang yang baca Al-Quran Al-Baqarah saja itu lebih utama. Makanya tadi konsep utamanya adalah ya, tartil gitu ya. Baca Al-Quran kita tartil. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hingga akhirnya qala ulama, berkata para ulama, at-tartil, bacaan tartil itu mustahabun li tadabburi wa li ghairihi. Hingga akhirnya baca Al-Quran dengan tartil itu dianjurkan untuk apa? Li tadabburi wa li ghairihi, untuk tadabbur. Coba kalau bacaan cepat-cepat kayaknya susah untuk tadabbur ya. Dalam Al-Quran dikatakan afala yatadabbaruna al-Qur'an, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Insyaallah ya, teguran kepada kita, kenapa kita tidak bisa tadabbur Al-Quran.
patokannya adalah barometernya kita bisa tadabbur atau tidak, hati kita ini terkunci atau tidak. Masya Allah. Bahkan kan kalau di Ramadan ini ada dipanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Kalau ngecek keimanan itu Pak, dalam surah Al-Anfal, kalau ngecek keimanan kita tuh udah beriman belum gitu? Innamal mu'minuna alladzina dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kan ketika ada orang yang menyebut nama Allah itu wajilat qulubuhum, bergetar hati. Pernah nggak kita ini? Ketika baca Al-Quran, ada orang yang baca apa namanya, ada mengucapkan kalimat Allahu Akbar misalnya, bergetar nggak hati? Kalau belum bergetar, berarti jadi PR. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apa? Ketika ada orang yang membaca Al-Quran, bertambah keimanan mereka. Bukan malah berkurang. Ya kan? Lila imam teh misalnya. Itu malah gitu ya. Masyaallah. Ikhwatal iman rahimakumullah. Karena itu yustahabu dianjurkan at-tartil lil ajami. Hingga akhirnya dianjurkan kepada kita orang-orang ajami itu non Arab, yang kita mungkin setiap huruf itu, setiap ayat itu mungkin gak paham apa isinya ya. Jadi untuk orang-orang, untuk khusus untuk non Arabi, lil ajami, untuk kita justru sebenarnya dianjurkan banget baca Al-Quran dengan tartil alladzi la yafhamu ma'nahu, yang kita mungkin tidak paham maknanya. Kenapa? Li'anna dzalik, sesungguhnya ketika kita baca Al-Quran dengan tartil, aqrabu ila tauqir, lebih mendekatkan kepada pemuliaan wal ikram, dan juga penghormatan. Jadi kalau kita baca Al-Quran dengan tartil, Pak, itu mendekatkan kita kepada penghormatan dan pemuliaan Al-Quran. Wa asyaddu ta'thiran fil qalbi, akan lebih jelek ke dalam hati kita. Kalau baca Al-Quran dengan tartil, dan gitulah ya. Insyaallah di Ramadan ini sekali lagi maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, dan kalau bisa jangan tergesa-gesa baca Al-Qurannya, lebih tertib lagi baca Al-Quran kita, keluarkan suara terbaik kita. Wal akhdhu bit tajwid hatta lazimu man lam yusahhil Qur'ana azimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hilyatut tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati. Baca Al-Quran menggunakan tajwid hatmun lazim, dan barang siapa yang baca Al-Quran tidak menggunakan kaidah tajwid, kata Imam Al-Jazari, athimun, athim artinya dosa, na'udzubillah ya. Dosa itu mungkin bagi siapa? Bagi orang-orang yang baca Al-Qurannya tidak tepat dan tidak belajar. Kalau bahasa Sundanya bodoh kata toloyong gitu. Udah mah dia gak mau dan gak paham dan gak mau belajar. Makanya utamanya mungkin kita belajarlah Al-Quran ini dengan tartil. Kenapa? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Sampainya Al-Quran kepada Nabi Muhammad, sampai kepada kita itu dengan menggunakan kaidah ilmu tajwid. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan katsiran. Mudah-mudahan ada ibrah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah berikan kesempatan di kesempatan lain kita bisa melanjutkan ini. Jadi kita berarti dari ini, kalau dibahas hingga akhirnya kita paham ketika baca Al-Quran itu kaidah-kaidah apa yang perlu kita dalami, insyaallah. Pak Ustadz, konfirmasi mohon izin. Saya haturkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz, sekaligus memberi contoh bagaimana menjadi imam yang tartil dalam tilawahnya. Saya kadang waktu tergoda ketika memimpin sholat yang lebih dari 2 rakaat. Di rakaat ke-1 dan ke-2 itu tartil, mau Al-Fatihahnya dan lain sebagainya. Tapi begitu masuk rakaat ke-3 dan ke-4 itu tidak terkejar bacaan Al-Fatihahnya oleh imam. Ini bagaimana itu? Di rakaat ke-3 dan ke-4 itu imam itu ngebut bacaannya sampai tidak terkejar bagi makmum yang suka membaca Al-Fatihah di rakaat yang sirnya itu. Nah, ini bagaimana menghilangkan kebiasaan ngebut bacaan Al-Fatihah di rakaat ke-3 dan ke-4. Itu yang pertama. Betul. Kemudian yang keempat,
Lalu yang kedua, kita mengenal sekarang yang tarawih ngebut itu, yang sekian puluh rakaat dalam hitungan beberapa menit. Kira-kira bagaimana program Darul Quran atau Pondok Quran untuk memberikan informasi, karena oleh Kementerian Agama itu tidak mempan itu. Tetap saja mengikuti sholat ngebut itu. Saya berani memberikan judul itu bukan sholat memang. Dan itu bertentangan dengan judul sholat tarawih, sholat nyantai, prak-prakannya itu ngebut, itu sholat ta'ajul, sholat ajol-ajolan itu. Nah ini bagaimana kegiatan atau program Pondok Quran, karena Kementerian Agama sudah tidak mempan itu memberikan solusi kepada mereka. Terima kasih. Baik ya, dalam sholat sir ya, sir itu berarti sholat yang tidak dikeraskan gitu ya. Misal sholat asar itu Ustaz, Maghrib, Isya. Ini maksud saya. Iya. Saya ketika jadi imam ya, begitu memandu Al-Fatihah di rakaat pertama dan kedua itu tartil itu satu ayat. Sehingga makmum juga yang biasa mengikuti betul-betul bisa mengikuti. Tapi begitu masuk rakaat ketiga, itu makmum tidak bisa mengejar. Artinya imam itu tergesa-gesa. Apakah kebiasaan atau memang dibolehkan rakaat ketiga dan keempat itu ngebut? Jadi, nah ini bacaan Al-Quran ini sebenarnya ada namanya ya. Nanti. Tapi pada intinya lupa ada bacaan yang bacaan tersebut namanya apa ya? Ifrat al-hada wa al-hada. Wa qad nuhiya 'anil ifrati wal isra'i wa yusam al-hada. Al-hada ini bacaan ketika sir. Al-hada. Bacaan ketika bacaan sir itu yang cuma terdengar oleh diri kita saja ya. Sama itu juga tidak boleh ditagi nuhiya 'anil ifrat awal isra. Sangat dilarang baca Al-Quran itu yang sir. Itu sama, misal. Atau mungkin saya di sini, misal, karena di sini lumayan panjang saya, misal baca Al-Quran itu waktu komat itu kan 15 menit ya. Karena saya di pondok juga sama baca Al-Quran aja. Nah, kalau dikeraskan kan mungkin gitu ya. Setidaknya saya dengar. Nah, tetap saja meskipun baca Al-Quran kita gini, tetap aja kaidahnya nggak boleh tergesa-gesa. Gak boleh tergesa-gesa. Itu disebut dengan al-handa saja. Sama al-handa. Jadi sebagai imam, gimana makmum yang tidak terkejar si imam udah hukum? Gak apa-apa, karena bacaan imam, bacaan makmum itu sudah terwakili oleh bacaan imam, insyaallah ya. Ternyata si makmum baru sampai ayat sekian, si imam udah ruku duluan. Nah, makanya tadi ya, kualifikasi imamnya mungkin harus tepat juga ya. Jadi dalam bacaan-bacaan sering itu tetap aja kaidah menggunakan tajwid tetap aja dipakai saja. Terus yang selanjutnya, masya Allah ya, ini menyikapi fenomena di Indonesia yang baca Al-Qurannya ngebut-ngebut, gitu ya. Ya kalau di kita ini, ya memang kalau itu ya justru harus jadi program pemerintah ya. Tapi pemerintah itu nggak mempan saja. Ya memang kayaknya justru yang paling manro'a minkum munkar itu, kalau munkar itu mungkin aja gini Pak. Munkar itu bukan hanya kejahatan yang terstruktur, bukan ya. Ketika ada hal-hal yang kurang tepat dalam bermuamalah, dalam berislam, manro'a minkum munkar falyughayyir biyadihi, tetap aja kekuasaan. Di sini kalau ada imam yang ngebut kayak gitu, ini yang punya kuasa kepada DKM, gitu ya. Mudah kan cek ke DPRT, kita belajar bareng-bareng lagi sertifikasi imam, misalnya gitu. Jadi sebenarnya justru yang pertama itu orang yang punya kuasa. Fa'ilam yastati fabilisani, gitu ya. Apalagi kita mungkin institusi yang kecil lagi, tidak terlalu besar. Kita pun sedikit-sedikit edukasi kita di area pondok itu sama ngebut-ngebut kan. Nah, tapi alhamdulillahnya kalau kita berada di jamaah tersebut pasti kita sudah jadikan imam. Jadi kalau kita untuk
melarang mereka seperti itu masih terbatas juga. Tapi setidaknya keberadaan kita, kalau kita di sana, pasti kita suka disuruh imam, gitu ya. Nah ketika kita nggak ngebut, mungkin saja kita ngebut sebenarnya, tapi ngebut kita tetap pada ada kaidah bacaan kita cepat. Jadi kita juga jangan sampai orang lain juga yang biasanya cepat, kita nggak bisa cepat, tetap kalau sampai cepat juga, tapi cepatnya tetap menggunakan kaidah tajwid. Gitu ya. Kalau saya mah cepat juga, saya kalau imam di kampung itu pasti cepat saja, karena kalau lambat ada demo. Mau diangodai mah. Tapi tetap saya meskipun cepat pakai tajwid. Kaidah tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Cepat jadi akal meskipun ini ya. Tapi kaidah tajwidnya tetap dipakai. Kurang lebih gitu ya. Nanti imam di sini gitu juga kan? Bang Taufik, mudah-mudahan sedikit bisa jawab saja. Ya, belum saya. Mohon. Kalau tidak tahu itu berdosa ya. Kalau tidak tahu itu kan terbakar-bakar. Karena saya pernah dengar hadis bahwa terbakar-bakar itu malah dua. Pahalanya. Siap. Nah ini makanya bukan kata saya juga, bukan kata Ustaz Ali, tapi kata siapa? Kata Imam Al-Jazari. Nah makanya tadi saya sampaikan wal akhdhu bit tajwid, nanti akan nyambung apa ya? Wal akhdhu bit tajwid hakmun lazimun, menggunakan kaidah tajwid ketika baca Al-Qur'an punya apa? Hakmun lazimun. Luzum itu Pak, luzum itu artinya tidak bisa terpisahkan baca Al-Qur'an dengan tepat. Itu luzum. Bahkan bukan kata saya juga, man lam yusafihil Qur'ana, barang siapa yang tidak benar baca Al-Qur'annya, artinya dosa. Nah, kayak tadi saya titik beratkan apa? Dosa itu bagi siapa? Dosa itu bagi orang yang salah dan tidak mau belajar. Makanya cek sudah mau bodoh apa? Kata oh iya, gitu ya. Nah, tadi Pak, kalau masuk ke hadis tadi, al-mahir bil Qur'an ma'as safaratil kiramil barrah. Wallahi yaqra'ul Qur'an wa huwa yatata'u fihi, betul, wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani. Intinya ada dua golongan. Yang pertama mahir baca Al-Qur'an. Dia itu Pak orang yang mahir baca Al-Qur'an. Dan apa definisi mahir? Mahir itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an sesuai apa? Kalau bahasa sekarang mengikuti apa yang disebut mahir itu adalah bacaan Al-Qur'an yang apa namanya punya sandaran baca Al-Qur'an. Tidak hanya sembarangan saja, itu mahir. Itu dibaris kalimat terus. Dan yang kedua, ada orang yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, berat sampai dibaca Al-Qur'an. Bagi dia dua pahala. Yang pertama pahala apa? Baca Al-Qur'an. Yang kedua sungguh-sungguh. Nah ini bahasa sungguh-sungguh itu apa Pak? Bahasa sungguh-sungguh ada di sana taklim belajar. Kalau Bapak dalam kesesatan, dalam kesalahan terus dan tidak mau belajar, kan banyak orang bagaimana? Dia egonya tinggi, apalagi gelarnya sebagai ustaz misalnya, udah gak mau lagi diperbaiki baca Al-Qur'an. Istiqomah. Hah? Istiqomah. Masya Allah ya. Jadi itu Pak. Jadi apa? Yang bodoh kata toloyon, ada bodoh alaimah Pak. Nah bodoh alaimah termasuk. Dia teh sebenarnya dan dulu teh belajar Quran gini, tapi gini saya bisa. Itu justru Allah al-Ma'fu kalau diampuni. Tapi orang yang udah baca Al-Quran gak mau belajar, gak ada perbaiki, kan ada ya kayak gitu ya, diperbaiki juga gak mau. Insya Allah. Jadi tadi ada bodoh alaimah, bodoh kata mudah-mudahan kita meskipun belum mampu mungkin baca Al-Quran yang baik dan benar, setidaknya kita terus untuk memperbaiki bacaan-bacaan Al-Quran. Nah itu soal Al-Ma'fu itu diampuni lah kalau seperti itu. Kenapa Pak? Kenapa Imam Jazari menyampaikan kayak gitu? Karena satu huruf saja salah itu artinya beda, gitu ya. Artinya sangat beda ya. Mungkin sering dengar lah. Alhamdulillah, huruf H kecil, segala puji bagi Allah. Pakai huruf H besar, Alhamdulillah. Hamidah itu apa saudara? Kehancuran.
Yang tadinya artinya segala puji bagi Allah, tidak artinya segala kehancuran. Alhamdulillah, Rabbil alamin pakai ain, Rabb semesta alam kita pakai Rabbil alamin pakai hamzah. Alam itu artinya penyakit. Rabbil alamin, Rabb semesta alam, jadi Rabbil alamin pakai hamzah. Jauh banget artinya. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali menyampaikan membaca Al-Quran itu dianjurkan, bahkan bagi orang yang tidak tepat baca Al-Quran tidak menggunakan tadi dosa itu apa? Berdosa. Coba Rob semesta alam jadi Rob. Nah untuk tidak bisa saya sebutkan, gitu ya. Itu Pak ya, mudah-mudahan terjawab. Jadi kita ini bagaimana caranya diampuni dosa kita? Caranya apa? Kayak gini Pak. Banyak belajar. Buka telinga selebar mungkin. Jangan menutup telinga kita, buka telinga kita. Hingga mudah-mudahan saya juga mendoakan Bapak Ibu semuanya baca Al-Qurannya dengan tartil. Yuk kita belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalia kita, khususnya baca Al-Quran. Insyaallah. Itu saja Pak cakap. Cukup ya. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairan. Kok ya kan Pak? Di kalohor. Itu Muhammad afala yatadabbaru al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha, setelah ayatnya ya. Itu surah Muhammad juz 26. Nah ini surah Muhammad ayat 24. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Cukup? Ada lagi satu yang ini mungkin teknik motivasi itu. Ya. Ketika kita kultum ba'da salat itu sangat jarang kita melihat jamaah bertahan sampai separuhnya itu. Oleh karena itu ada sejarah mengatakan dulu khutbah Jumat itu setelah sholat Jumat. Tapi Rasul malah ditinggalkan. Makanya diputar khutbah Jumat itu jadi qabla sholat. Bagaimana sekarang tekniknya agar kultum itu didengar oleh semua yang akan sholat, itu mungkin harus diputar itu waktunya sebelum iqomah jadi kultum malah. Insyaallah ya kayak gitu ya. Ya maka itu teknik-teknik awal saja. Iya, itu teori saya, metode itu. Tapi sih di sini juga kan dilaksanakan sebelum sholat ya. Kalau kultum tarawih sebelum sholat tarawih ya. Iya, kalau tarawih kan tarawih tidak setiap bulan. Nah kultumnya mungkin seperti di sini, tapi kelamaan Ustaz. Nanti kalau itu. Ya jangan lama-lama. Ya, alhamdulillah di sini mah handphone. Alhamdulillah. Cukup Ustaz? Insyaallah. Cukup, jazakumullah khairan. Ini mudah-mudahan ini belum pada puas kayaknya ya. Bahkan saya itu pas sekarang sedikit ya menyampaikan di akhir, saya itu buka program bagaimana caranya orang itu pernah membacakan Al-Quran kepada gurunya 30 juz. Jadi saya itu udah mencoba, ada sampai setahun, ada sampai 2 tahun. Online juga bisa sekarang ya. Jadi kan kita tuh kadang baca Al-Quran itu parsial ya. Misal belajar sama guru kita tapi cuma juz 30 saja. Tidak pernah kita membaca Al-Quran 30 juz langsung ditaruhnya langsung ke gurunya. Dan saya itu mencoba itu luar biasa ya. Bagaimana caranya orang-orang itu pernah membacakan Al-Quran 30 juz kepada gurunya langsung. Saya itu juz 30 benar-benar diperbaiki benar. Udah juz 1 mah kita dengarkan sampai akhir udah enak ya. Insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tamihan itu tuh.